Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah metode penelitian. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis penelitian kualitatif. Baiklah teman-teman, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai masalah dalam penelitian kualitatif. Jadi sebelum kita menentukan judul penelitian kita akan melihat dulu permasalahan apa sih yang akan kita teliti begitu ya. Nah, di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu masalah tetap sehingga dari awal sampai akhir penelitian membawa judul yang sama gitu. Kemudian yang kedua, masalah yang dibawa peneliti berkembang yaitu memperluas dan memperdalam masalah yang telah dipersiapkan. Jadi untuk masalah yang kedua ini, peneliti ini mengembangkan masalah yang akan diteliti begitu ya. Kemudian yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti berubah total setelah memasuki lapangan. Jadi setelah kita melihat di lapangan, ternyata itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau anggapan kita. Nah, ini adalah masalah-masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya kita harus memiliki fokus penelitian. Kita ini fokus penelitiannya mau ke apa begitu loh. Fokus penelitian adalah pembatasan masalah pada penelitian kualitatif yang didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan pasibilitas masalah yang akan dipecahkan. Maka perlu adanya analisis masalahnya. Di sini kita harus mengerucutkan permasalahan kita. Misalnya, kita akan meneliti mengenai karakter. Karakter itu kan banyak ya, teman-teman. Jumlahnya itu sangat banyak, ada 18 kalau di permen begitu ya. Nah, kita mau meneliti karakter apa? Misalnya lebih ke tanggung jawab begitu. Nah, itu lebih difokuskan kembali, lebih dikerucutkan kembali begitu ya. Selanjutnya, setelah kita memiliki fokus penelitian, setelah kita memiliki masalah gitu ya. Nah, kita tentukan rumusan masalah apa gitu ya, rumusannya atau penelitiannya itu apa saja sih yang akan kita teliti, apa saja sih yang akan kita bahas di dalam hasil penelitian gitu. Misalnya nih, bentuk rumusan masalah ini yang pertama, rumusan masalah deskriptif yaitu mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan kita teliti secara menyeluruh. Jadi lebih deskripsi gitu ya, dideskripsikan berdasarkan situasi. Yang kedua adalah masalah komparatif, yaitu yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial yang satu dengan yang lain. Jadi yang komparatif ini lebih membandingkan, misalnya ada 2 masalah, nah ini dibandingkan gitu ya. Yang ketiga adalah masalah asosiatif, yaitu memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan atau situasi sosial satu dengan yang lainnya. Jadi yang masalah asosiatif ini kita membangun dulu masalahnya ini akan seperti apa, kemudian kita teliti begitu ya. Nah, setelah kita memiliki masalah, kemudian kita sudah memfokuskan penelitian kita, kemudian kita sudah memiliki rumusan masalah, barulah kita menentukan judul penelitiannya, gitu ya. Jadi kalau kualitatif ini judulnya itu lebih hanya sementara. Kita melihat dulu di lapangannya kenyataannya seperti apa, apakah sesuai dengan hasil penelitian kita atau berbeda gitu ya. Karena penelitian kualitatif ini bisa berubah kapan aja sesuai dengan perkembangan hasil penelitian begitu. Selanjutnya ada di teori penelitian kualitatif ya. Teori penelitian kualitatif itu yang pertama, teori penelitian kualitatif sangat kuat karena memperjelas permasalahan ya. Jadi kualitatif ini sebenarnya menemukan teori baru ya teman-teman. Jadi kita mendeskripsikan teori
hasil dari permasalahan yang kita teliti begitu ya. Kemudian teori penelitian kualitatif akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kalau di kualitatif ini bisa berubah kapan saja judulnya itu. Karena apa yang kita teliti itu belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita, belum tentu sesuai dengan eh, keinginan kita begitu. Siapa tahu masalahnya itu berkembang lebih luas, lebih panjang begitu ya, atau lebih sedikit gitu. Jadi kita harus tahu lapangan dulu gitu ya. Terus selanjutnya jumlah teori penelitian kualitatif bersifat holistik. Holistik itu menyeluruh ya. Jadi harus disesuaikan dengan fenomena di lapangan gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi di lapangan. Masalahnya itu seperti apa, lebih luas atau lebih mengerucut gitu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke populasi dan sampel ya. Nah, teman-teman, begini, kalau di penelitian kualitatif ini tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu, begitu ya. Terus kemudian sampel penelitian kualitatif merupakan narasumber atau partisipan penelitian karena tujuan dari penelitian kualitatif adalah menghasilkan teori. Jadi kita misalnya hanya ingin meneliti satu orang, boleh, itu nggak apa-apa gitu ya. Sampel dan populasinya yaitu hanya satu orang itu. Beda dengan penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif misalnya populasinya satu sekolah, sampelnya itu satu kelas misalnya seperti itu. Yang kita uji coba itu satu kelas, tapi untuk di kualitatif bisa hanya satu sekolah itu, atau misalnya hanya kepala sekolah yang kita analisis gitu ya, tentang kepemimpinannya itu seperti apa begitu, sudah memiliki jiwa kepemimpinan apa tidak begitu ya. Nah itu bisa kita analisis. Nah populasinya satu, sampelnya satu begitu ya. Jadi tidak memiliki populasi dan sampel tertentu. Nah, ini selanjutnya ada teknik pengambilan sampel gitu ya. Yang pertama ada probability sampling, yaitu pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi bisa siapa saja begitu ya. Kemudian non probability sampling yaitu teknik pengambilan yang tidak memberi peluang bagi unsur atau anggota. Jadi begini ya teman-teman, yang non probability sampling itu kita menentukan terlebih dahulu. Misalnya kita mau meneliti guru-guru. Nah, kita spesifikasikan yaitu guru-guru yang sudah sertifikasi misalnya, atau guru-guru PNS, atau guru-guru yang sudah P3K misalnya seperti itu. Jadi kita spesifikasikan. Kemudian purposive sampling, yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang yang kita harapkan. Jadi purposive sampling ini kita pengambilan sampelnya langsung ke orang yang dituju. Misalnya kita ingin meneliti kepala sekolah di sekolah A begitu ya. Berarti kan kita langsung menunjuk kepala sekolah tersebut yang akan kita teliti. Angketnya disebar ke siapa? Ke guru-guru yang ada di sekolah tersebut begitu ya. Wawancaranya ke siapa? Ya ke guru juga, ke kepala sekolah juga begitu. Kemudian ada lagi snowball sampling yang awalnya sedikit lama-lama menjadi banyak. Nah, ini kalau snowball sampling ini misalnya kita hanya awalnya menentukan satu nih, tapi masalahnya itu berkepanjangan begitu ya. Jadi kita terus-menerus bertambah lagi sampelnya, bertambah lagi begitu sampai kepada puncak kita mendapatkan hasil yang kita harapkan. Nah, ini selanjutnya adalah menyusun instrumen penelitian. Kualitatif juga sama, kita harus memiliki instrumen penelitian, karena kalau kita tidak memiliki instrumen, kita akan kebingungan. Indikator mana saja yang akan kita teliti, begitu batasannya itu seperti apa. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti
alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, gitu ya. Jadi tidak perlu divalidasi lagi oleh ahli karena yang tahu permasalahan, yang tahu lingkungan, yang memegang permasalahan itu adalah peneliti sendiri. Tidak terpaku kepada hasil dari validasi begitu ya. Kemudian penelitian kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian. Nah, seperti waktu awal slide kedua, kita membahas mengenai fokus penelitian. Nah, ini fungsinya, batasannya. Kita akan membuat indikator itu menyesuaikan dengan fokus penelitiannya. Gitu ya. Jadi tidak terlalu meluas. Selanjutnya, yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melakukan evaluasi sejauh mana metode ini berhasil, begitu ya. Jadi, kalau penelitian kualitatif ini ya human instrument, si peneliti itu si peneliti adalah yang menetapkan instrumen tersebut begitu ya. Jadi kita sudah punya fokus penelitian, kemudian kita menentukan instrumennya seperti apa dan tidak perlu divalidasi lagi oleh orang lain karena yang memvalidasi instrumennya tersebut adalah si peneliti sendiri begitu. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah teknik observasi. Jadi kita meneliti dengan cara membuat lebar observasi begitu ya. Jadi melihat kesesuaiannya dengan indikator yang kita tetapkan. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara itu ya kita meng-cross check menelitinya dengan melalui wawancara begitu ya, mewawancarai sumber-sumber yang sudah kita tentukan. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi bisa melihat dokumen-dokumen misalnya dokumen kurikulum gitu ya. Kurikulum atau RPP begitu ya. Kita bisa meneliti dokumen-dokumen tersebut. Selanjutnya ada triangulasi data. Triangulasi data itu merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Jadi triangulasi data ini menggabungkan secara keseluruhan gitu ya. Jadi ya teman-teman, teknik pengumpulan data ini tidak harus semuanya dipakai. Namun kita bisa mengambil beberapa saja atau 2 minimal gitu ya. 2 saja atau 3 saja atau keseluruhan itu juga bisa. Tergantung jenis penelitian teman-teman itu seperti apa. Nah, selanjutnya ini ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini yang pertama ada reduksi data. Dari reduksi itu merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Jadi kita itu melihat pokok permasalahannya itu seperti apa. Selanjutnya ada display data, yaitu untuk memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang kita pahami. Jadi kita menyajikan dulu datanya itu seperti apa agar kita memahami, kemudian mampu merencanakan kegiatan kita selanjutnya dalam penelitian. Kemudian ada conclusion drawing atau penarikan kesimpulan, yaitu sebagai pembuktian bahwa penelitian ini adalah valid begitu ya dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Jadi 3 hal ini adalah hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif ini tidak berhubungan dengan angka, maka kita harus kuat dalam teori. Nah, ini ya gambarannya teman-teman. Mulai dari pengumpulan data, kemudian kita mereduksi data dan menyajikan data begitu ya. Lalu baru kita simpulkan. Nah, ini juga tabel ini atau bagan ini bisa dicantumkan dalam teknik analisis data penelitian kualitatif.
Nah, selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif melalui uji credibility, transferability, dan dependability serta confirmability. Jadi, untuk sebenarnya untuk penelitian kualitatif ini tidak ada validasi oleh ahli, namun kita validasi sendiri oleh peneliti begitu ya untuk menguji keabsahannya. Baiklah teman-teman, itu mungkin ya sedikit yang saya sampaikan mengenai penelitian kualitatif ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pahami di sini bagaimana penelitian kualitatif ini berjalan. Silahkan dipahami. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan silahkan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.